Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan manajemen biaya modal. Boleh next? Untuk anggota kelompok 2 ada Muhammad Irfan, Nufitra Fitri, Kania Eka, Immanuel Huta Barat, Ditra Meli Agustia, dan saya Zahra Putri Zendia. Yang pertama yaitu ada konsep dasar biaya modal. Biaya modal atau cost of capital adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh oleh perusahaan dari setiap investasi yang dilakukan agar nilai perusahaan tidak menurun. Konsep ini mencerminkan biaya kesempatan atau opportunity cost dari penggunaan data perusahaan, baik dana yang berasal dari hutang, saham, maupun laba ditahan. Dalam konteks manajemen keuangan, biaya modal ini digunakan sebagai tolak ukur atau benchmark dalam mengevaluasi keputusan investasi dan pendanaan. Apabila tingkat pengembalian investasi lebih besar daripada biaya modal, maka proyek tersebut dianggap menguntungkan atau feasible. Sebaliknya juga, apabila tingkat pengembalian lebih rendah, proyek tersebut tidak layak dijalankan. Dan ada juga pentingnya biaya modal. Pemahaman terhadap biaya modal ini menjadi hal yang sangat penting bagi manajer keuangan karena yang pertama menjadi dasar dalam menentukan struktur modal optimal, yaitu memperbandingkan antara hutang dan ekuisitas yang meminimalkan biaya modal keseluruhan. Yang kedua menjadi acuan dalam menilai kelayakan investasi melalui konsep NPV, IRR, dan Profitability Index. Yang ketiga menjadi indikator tingkat risiko finansial yang dihadapi perusahaan. Dan yang terakhir ada membantu perusahaan dalam menentukan kebijakan pendanaan dan dividen yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan pengembalian atau risk return trade-off. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, komponen-komponen biaya modal. Secara umum, biaya modal terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama, biaya hutang atau cost of debit. Yang kedua, biaya saham preferred atau cost of preferred stock. Yang ketiga, biaya ekuitas atau cost of equity. Ketiga komponen ini membentuk dasar dalam menghitung biaya modal keseluruhan perusahaan atau WACC. Kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah biaya hutang atau cost of debit. Biaya hutang mencerminkan tingkat bunga yang harus dibayar oleh perusahaan atas dana yang diperoleh melalui pinjaman atau penerbitan obligasi. Karena bunga merupakan beban yang dapat dikurangkan dari pajak, maka biaya hutang dihitung setelah pajak. Rumus dari biaya hutang adalah KD sama dengan I dalam kurung 1 kurang T. Dengan keterangan I adalah tingkat bunga pinjaman dan T adalah tarif pajak perusahaan. Contoh, sebuah perusahaan memiliki pinjaman dengan bunga 12% per tahun dan tarif pajak 25%, maka KD sama dengan 12% dalam kurung 1 kurang 0,25 sama dengan hasilnya 9%. Jika dana diperoleh dari obligasi, biaya hutang dihitung menggunakan yield to maturity yang memperhitungkan harga pasar obligasi, nilai nominal, kupon bunga, serta sisa waktu jatuh tempo. Biaya hutang merupakan komponen penting karena penggunaan hutang dapat meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham, tetapi juga menambah risiko kebangkrutan apabila tidak dikelola dengan hati-hati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu biaya saham preference atau cost of preferred stock. Saham preference merupakan instrumen pendanaan yang memiliki karakteristik di antara hutang dan saham biasa, yaitu membayar dividen tetap namun tidak memiliki kewajiban hukum seperti bunga hutang. Biaya saham preference dihitung berdasarkan perbandingan antara dividen tetap yang dibayarkan dengan harga pasar saham preference. Rumusnya yaitu KP sama dengan DP per PP. Keterangan DP yaitu dividen per saham preferred, PP yaitu harga dasar saham preferred. Contohnya,
Jika dividen saham preferen sama dengan Rp8 per saham dan harga pasarnya Rp100, maka KP sama dengan 8%. Biaya saham preferen bersifat lebih stabil dibandingkan biaya ekuitas, tetapi lebih mahal dibandingkan biaya hutang karena dividen preferen tidak dapat dikurangkan pajak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada biaya ekuitas. Biaya ekuitas adalah tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham biasa atas investasi mereka di perusahaan. Karena ekuitas mewakili kepemilikan perusahaan dan tidak memiliki kewajiban pembayaran tetap, maka biaya ekuitas umumnya lebih tinggi dibandingkan biaya hutang. Terdapat dua pendekatan utama dalam menghitung biaya ekuitas. Yang pertama, Capital Asset Pricing Model atau CAPM, yaitu mengukur biaya ekuitas berdasarkan hubungan antara risiko sistematis dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Rumusnya yaitu KE sama dengan RF ditambah beta dalam kurung RM dikurangi RF. Dengan keterangan RF adalah tingkat pengembalian bebas risiko atau risk free rate, RM adalah tingkat pengembalian pasar atau market return, dan beta adalah sensitivitas risiko saham terhadap pasar. Dengan contoh, jika tingkat pengembalian pasar 12% dan beta 1,2, maka tingkat bebas risiko 5% ditambah biaya ekuitas 5% ditambah 1,2 dikali 12% dikurangi 5% sama dengan 13,4%. Selanjutnya dividen diskon model DDM. Model ini mengasumsikan bahwa nilai saham ditentukan oleh dividen masa depan yang diharapkan dan ditingkatkan pertumbuhannya. Rumusnya KE sama dengan D1 per P0 ditambah G. Keterangannya D1 sama dengan dividen per saham tahun depan, P0 sama dengan harga saham sekarang, dan G tingkat pertumbuhan dividen. Contohnya, jika dividen tahun depan 3 per saham, harga sahamnya 25 dan pertumbuhan dividen 5%, maka KE sama dengan 3 per 25 ditambah 5% sama dengan 17%. Biaya ekuitas mencerminkan imbal hasil minimum yang diharapkan oleh investor agar tetap bersedia menanamkan modalnya di perusahaan. Selanjutnya, biaya modal rata-rata tertimbang Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Pengertian WACC adalah biaya modal keseluruhan perusahaan yang dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari semua sumber pendanaan berdasarkan proporsi masing-masing dalam struktur modal. WACC menjadi cut-off rate dalam penilaian investasi. Apabila tingkat pembelian proyek rate of return lebih tinggi dari WACC, maka proyek tersebut layak dijalankan. Rumusnya, WACC sama dengan WD kali KD buka kurung 1 kurang T ditambah buka kurung WP kali KP ditambah buka kurung WE tambah KE. Jadi WD, KP, WE itu proporsi hutang, saham, preferen, dan ekuitas. Sedangkan KD, KP, dan KE biaya masing-masing sumber dana. Dan T yaitu tarif pajak perusahaan.
Contohnya, perusahaan memiliki struktur modal 40% hutang dan 60% ekuitas. KD sama dengan 10%, KE sama dengan 15%, dan tarif pajak 25%. Maka WACC sama dengan buka kurung 0,4 dikali 10% dikali buka kurung 1 dikurang 0,25 ditambah 0,6 dikali 15% samanya 12%. Jadi setiap rupiah yang diinvestasikan perusahaan menimbulkan biaya rata-rata 12%. Oleh karena itu, perusahaan harus menghasilkan tingkat pengembalian minimal 12% agar nilai perusahaan tidak menurun. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Yang pertama yaitu risiko bisnis dan operasional. Semakin tinggi ketidakpastian pendapatan perusahaan, semakin besar tingkat risiko yang ditanggung investor dan semakin tinggi pula biaya modal. Yang kedua yaitu struktur modal. Proporsi hutang yang tinggi dapat menurunkan biaya modal pada awalnya, karena bunga dapat dikurangkan pajak, namun risiko kebangkrutan meningkat jika hutang terlalu besar. Yang ketiga yaitu kondisi ekonomi makro. Inflasi, fluktuasi suku bunga, dan stabilitas politik sangat mempengaruhi biaya pendanaan di pasar modal maupun perbankan. Yang keempat, kebijakan pajak dan regulasi pemerintah. Tarif pajak mempengaruhi keuntungan penggunaan hutang karena bunga bersifat deductible. Yang kelima yaitu rating kredit perusahaan. Perusahaan dengan rating kredit yang baik akan memperoleh biaya hutang lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan rating rendah. Yang keenam yaitu tingkat inflasi dan risiko pasar. Inflasi yang tinggi akan meningkatkan suku bunga dan menambah beban biaya modal. Yang kelima, penerapan biaya modal dalam pengambilan keputusan. Biaya modal digunakan dalam berbagai analisis keuangan strategis antara lain. Yang pertama, penilaian kelayakan investasi atau investment appraisal. Digunakan sebagai tingkat diskonto dalam menghitung NPV dan IRR proyek investasi. Yang kedua, penentuan struktur modal optimal untuk menyeimbangkan antara risiko keuangan dan tingkat pengembalian. Yang ketiga, evaluasi kinerja keuangan, yaitu membandingkan tingkat pengembalian aktual return on investment dengan WACC sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal. Yang keempat, kebijakan dividen atau retained earning, yaitu untuk menentukan apakah laba sebaiknya dibagikan atau ditahan guna pembiayaan internal. Kesimpulannya, biaya modal merupakan fundamental dalam manajemen keuangan perusahaan yang berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis. Pemahaman yang tepat mengenai komponen perhitungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal akan membantu manajer keuangan dalam memilih proyek yang memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, mengoptimalkan struktur modal perusahaan agar tetap efisien dan berdaya saing, menjaga stabilitas keuangan dan profitabilitas jangka panjang. Dengan kata lain, biaya modal bukan sekadar angka perhitungan, melainkan cerminan dari tingkat risiko, efisiensi pendanaan, dan nilai perusahaan secara keseluruhan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian terima kasih atas presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.